PDI Perjuangan nggak mau menjadi partai yang kemudian mengusung orang yang bisa berkhianat dan merusak demokrasi di Indonesia dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang mereka miliki. Anies punya peluang untuk itu, gitu ya, dalam sudut pandang trauma PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi. Jadi, ya ngapain gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini banyak sekali orang pendukung Anies Baswedan yang marah dan kecewa dengan PDI Perjuangan. Mereka menganggap bahwa PDIP ini PHP, PDIP ini mempermainkan Anies Baswedan. Makanya mereka marah dan kecewa. Sebentar, ini kok kayaknya agak janggal. Setahu saya, yang namanya pendukung Anies Baswedan emang nggak pernah suka sama PDI Perjuangan. Lah kok sekarang kalian kecewa? Kecewa karena apa? Ini kan seharusnya kalau kalian marah dan kecewa, itu seharusnya dialamatkan kepada partai-partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan. Partai-partai yang sebelumnya mengusung Anies di Pilpres 2024 lalu. Karena partai-partai inilah, PKB, Nasdem, PKS, yang menikmati efek elektoral dari Anies Baswedan. Partai-partai ini yang kemudian mendapatkan peningkatan suara gara-gara mereka mengusung Anies. Mereka dapat kursi DPR gara-gara Anies. Nah, kalau sekarang kemudian partai-partai ini tidak mengusung Anies Baswedan, kalian boleh marah dan kecewa kepada partai-partai itu. Tapi kepada PDI Perjuangan, ini kan emang gak ada hubungannya. Gak ada gitu. Anies tidak memberikan manfaat elektoral apapun kepada PDI Perjuangan. Jadi kalau sekarang PDIP tidak mendukung Anies Baswedan, ya mereka nggak punya utang apa-apa ke Anies gitu. Kalau kalian mau marah, marahlah ke PKB, Nasdem, sama PKS tuh, yang suaranya naik gara-gara Anies. Tapi PDI Perjuangan sebenarnya justru adalah satu-satunya partai yang membuka peluang dan kemungkinan ketika partai-partai lain sudah meninggalkan dan menutup peluang kepada Anies Baswedan. PDIP satu-satunya yang membuka peluang itu. Masih mau menerima Anies Baswedan. Jadi kalau kalian mau marah, jangan ke PDI Perjuangan gitu. PDI Perjuangan sudah berusaha untuk bisa mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Dan itu semua berkat kerendahan hati Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Karena ya meskipun PDIP dibilang partai yang sombong gitu ya, karena partai besar, karena selalu menang pemilu gitu ya, tapi kan dari sini kita bisa melihat bagaimana komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan itu menunjukkan kerendahan hati PDI Perjuangan. Karena kalau soal urusan kader di Jakarta ada banyak gitu, nggak perlu Anies Baswedan, tapi atas nama aspirasi masyarakat, atas nama elektabilitas Anies Baswedan yang katanya banyak didukung oleh warga Jakarta, PDI Perjuangan mau menerima, mau mendengarkan dan membuka peluang itu. Bahwa kemudian nggak jadi, ini soal hal lain gitu. Tapi prosesnya itu sudah dilakukan gitu. Dan bagi PDI Perjuangan nggak masalah tuh gitu ya. Anies mau jadi kader atau nggak jadi kader terserah gitu. Lowong Airin juga sebelumnya kan bisa maju dari PDI Perjuangan meskipun tidak menjadi kader PDI Perjuangan. Nggak apa-apa tuh, nggak masalah gitu. PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan itu, sekalipun itu agak bertentangan dengan nama besar PDI Perjuangan sebagai partai kader. Tapi atas nama aspirasi masyarakat, atas nama suara rakyat Jakarta yang ingin dipimpin oleh PDI Perjuangan, Ibu Megawati dan PDI Perjuangan membuka peluang itu. Bahkan jarang-jarang Ibu Mega itu menyinggung soal Anies Baswedan di forum rapat dengan PDI Perjuangan gitu. Sampai Ibu Mega bilang bahwa, iya bener nggak tuh Pak Anies mau maju? Mau nurut nggak tuh? Sampai ada komunikasi yang seperti itu. Ini kan perhatian betul dari Ibu Megawati kepada Anies Baswedan. Mau nurut apa enggak gitu. Sampai dibuka peluang dan komunikasi yang seperti itu. Dan elit-elit PDI Perjuangan itu sudah menerjemahkan ucapan Ibu Megawati itu dengan kemudian membuka peluang dan komunikasi dengan Anies Baswedan. Sudah ada beberapa elit yang bertemu gitu ya, ada Basara, ada Pak Hasto, ada Pak Said Abdullah, bahkan Ketua DPD Pak Aming juga sudah menerima Anies di kantornya di Jakarta gitu ya. Artinya mereka ini serius dan benar-benar mempertimbangkan Anies Baswedan ketika partai-partai lain tidak mau meliriknya, ketika partai-partai lain sudah meninggalkan Anies Baswedan gitu. Tapi dari proses
penjaringan ini, dari proses pengusungan Anies Baswedan untuk cagup di Jakarta, itu kan ternyata kemudian menimbulkan pro dan kontra gitu ya. Ada yang pro memang gitu ya, tapi juga banyak yang kontra. Seperti misalkan Ahok gitu ya. Ahok dengan Anies ini kan memang seperti dua kutub yang berbeda gitu ya. Jauh sekali bedanya gitu ya. Dan bagi Ahok sendiri, Ahok tidak bisa atau sulit sekali menerima Anies Baswedan karena pidato di tahun 2017 lalu di mana Indonesia Jakarta itu katanya kembali ke pribumi, kembali ke pangkuan pribumi. Seolah-olah Ahok itu bukan pribumi gitu. Itu dalam sudut pandang Ahok, dan bagi Ahok itu kesalahan gitu ya. Bahwa kemudian di Pilkada 2017 Ahok kalah, Ahok sudah mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan. Tidak masalah dengan kekalahannya gitu ya. Tapi dengan pidato Anies yang memecah belah, itu kemudian dikhawatirkan akan merusak atau memecah belah masyarakat. Nah, kekhawatiran inilah yang kemudian kemarin nampaknya disampaikan kepada Ibu Megawati dan PDI Perjuangan gitu. Jadi PDIP jelas bukan partai yang bisa menjadi bagian dari pemecah belah gitu ya. Jadi ada kekhawatiran seperti itu, dan kemudian kekhawatiran terjadi pecah belah ini tidak hanya di luar gitu ya, tidak hanya di kalangan masyarakat Jakarta, tapi juga di internal PDI Perjuangan. Karena bisa terjadi terbagi dua kelompok gitu, orang yang pro Anies dengan orang yang pro Ahok. Nah, ini kemudian membuat nantinya tidak solid PDI Perjuangan, sehingga percuma kalau kemudian mengusung Anies karena PDIP atau internalnya itu tidak bisa berjalan beriringan atau tidak bersama-sama gitu. Dan kemungkinan lain soal Anies yang ingin maju di Pilpres 2029 nanti gitu ya, itu kan menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi PDI Perjuangan. Karena PDIP itu mereka nggak khawatir soal Aniesnya akan maju lewat partai lain dan sebagainya, enggak gitu. Tapi bagaimana PDI Perjuangan belajar dengan cerita atau catatan pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga Jokowi, yang dilakukan oleh Jokowi dan anak-anaknya. Dan padahal gitu ya, Pak Jokowi dan keluarganya ini semuanya nih KTA. Mereka ini kader. Sudah bertahun-tahun Pak Jokowi ini bersama PDI Perjuangan, tapi kemudian mengkhianati dan tidak mendukung PDI Perjuangan atau bahkan ingin menghancurkan PDI Perjuangan. Ketika semua anaknya, menantunya diberikan karpet merah, didukung oleh PDI Perjuangan, tapi ternyata ujungnya ketika tidak diberikan 3 periode atau tidak diberikan keinginan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, akhirnya ya Pak Jokowi langsung keluar gitu. Langsung kemudian mengusung anaknya lewat Partai Golkar menjadi pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, PDI Perjuangan nampaknya masih trauma dengan ini. Anies ini orang baru gitu. Jangankan orang yang baru di PDI Perjuangan, Pak Jokowi aja yang sudah diberikan banyak sekali, yang sudah bertahun-tahun dengan PDI Perjuangan gitu ya, tapi kemudian akhirnya bisa mengkhianati dan bahkan mengacak-ngacak demokrasi yang ada di Indonesia. PDI Perjuangan punya kekhawatiran, punya trauma soal sosok orang yang bisa berkhianat dan kemudian merusak bangsanya sendiri. Makanya ini kemudian menjadi titik keraguan PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan. Tapi kalau soal tahapan, prosesnya, niat PDI Perjuangan untuk mengusung atas nama aspirasi masyarakat Jakarta, itu benar-benar mereka lakukan. Kalau nggak benar-benar ngapain mereka ketemu gitu ya, mereka rapat dan sebagainya, ngapain gitu. Tapi atas masalah-masalah atau respon setelah PDI Perjuangan berniat mengusung Anies Baswedan, itu ternyata membuat Ibu Megawati atau PDIP membatalkannya gitu. Karena tadi ada masalah Ahok, ada upaya atau peluang untuk terjadinya pecah belah di internal atau di luar atau di Jakarta. Kemudian peluang pengkhianatan yang itu nanti akan membuat PDI Perjuangan jadi merasa bersalah lagi sebagai partai yang membesarkan orang yang berkhianat gitu ya. PDI Perjuangan tidak mau terlibat lagi, tidak mau salah dan melakukan kesalahan yang sama. Jadi PDI Perjuangan yang logonya itu banteng gitu ya, ya mereka menunjukkan bahwa dirinya itu banteng, bukan keledai yang bisa jatuh di dalam lubang yang sama 2 kali gitu. Jadi Pak Jokowi ini yang sebelumnya itu nurut gitu ya, yang sebelumnya kayak nggak banyak nggak banyak tingkah, nggak ada ambisi dan sebagainya, tapi pada akhirnya bisa terlihat begitu luar biasa ambisinya dan menghalalkan segala cara. Apalagi Anies Baswedan yang memang secara ambisi itu kelihatan sekali gitu.
Memang kelihatannya hari ini hanya pengen maju di Pilgub DKI Jakarta, tapi ambisinya kelihatan bahwa ini adalah proyek jelang 2029. Jadi ya makanya gitu, kalau kemudian ini nanti terjadi gitu ya, kekhawatiran atau trauma apa yang pernah terjadi kepada Pak Jokowi nanti diulangi oleh Anies Baswedan, ya ngapain gitu. PDI Perjuangan nggak mau menjadi partai yang kemudian mengusung orang yang bisa berkhianat dan merusak demokrasi di Indonesia dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang mereka miliki. Anies punya peluang untuk itu gitu ya, dalam sudut pandang trauma PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi. Jadi ya ngapain gitu. Apalagi Pak Jokowi kan seperti menghancurkan PDI Perjuangan, menurunkan suaranya supaya nggak terlalu besar gitu ya. Itu kan membuat PDI Perjuangan ngerasa, ya selama ini mereka ngapain membesarkan Pak Jokowi kalau pada akhirnya Pak Jokowi melakukan itu. Tetapi pada akhirnya bagaimanapun PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi masyarakat, menghormati suara-suara masyarakat. Makanya kemudian dicoba bagaimana PDI Perjuangan terbuka peluang kemungkinan mengusung Anies Baswedan. Tapi kemudian responnya nampaknya itu negatif gitu ya. Respon kepada internal PDI Perjuangan karena terbuka peluang terjadi perpecahan pro Ahok dan pro Anies gitu ya. Ini tidak baik bagi partai politik, bagi PDI Perjuangan sendiri, dan kemudian ya nanti ada kekhawatiran, trauma dan sebagainya, dan itu bisa tercermin dan terlihat dari reaksi para pendukung Anies selama proses pencalonan gitu. Dalam informasi yang saya dapatkan gitu ya, memang nampaknya respon tim Anies ini itu terlalu lebay gitu katanya gitu ya. Jadi mereka memang berpikir soal pilkada, bagaimana cara memenangkan soal pilkada Jakarta gitu. Tapi mereka sudah mulai berpikir soal 2029 dan tidak peduli dengan PDI Perjuangan. Dari track record seorang Anies yang sebelumnya pernah dari Gerindra, pernah dari Nasdem gitu ya, bisa loncat-loncat sana sini. Ini menunjukkan bahwa kalau PDI Perjuangan mengusung Anies, kalaupun toh pada akhirnya menang gitu ya, tapi kan tidak baik untuk negeri ini, tidak baik untuk PDI Perjuangan itu sendiri. Jadi untuk apa menang, untuk apa berkuasa di Jakarta kalau pada akhirnya yang mendapatkan efek negatifnya adalah negeri ini dan PDI Perjuangan sendiri. Tapi sekali lagi gitu ya, PDI Perjuangan masih mau menerima Anies Baswedan, masih mau berkomunikasi, dan bahkan sekarang kan diajak untuk masuk menjadi tim sukses pendukung Pramono dan Rano Karno gitu. Jadi ketika partai lain sudah nggak mau berkomunikasi dengan Anies, PDI Perjuangan masih mau nerima gitu. Jadi ya seberbeda apapun dan apapun yang pernah dilakukan Anies di masa lalu dan sebagainya, PDI Perjuangan masih menghormati aspirasi masyarakat. Jadi kalau para pendukung Anies ini marah kepada PDI Perjuangan, ya salah gitu. Lawang PDI Perjuangan emang nggak pernah diuntungkan sama Anies gitu kan. Nggak pernah gitu. Yang diuntungkan adalah partai-partai yang lain, PKB, Nasdem, PKS. Kalau kalian mau marah, sekali lagi, marahlah kepada mereka. Bukan sama PDI Perjuangan gitu. Tapi ya ini coba saya sampaikan, kalau ada yang tidak sependapat silahkan tulis di kolom komentar. Karena untuk hal ini saya sangat-sangat yakin bahwa PDI Perjuangan tidak layak untuk kemudian dituduh sebagai pihak yang melakukan PHP dan sebagainya. Karena ini adalah bagian dari demokrasi dan bagian dari seleksi yang biasa dilakukan di partai manapun, termasuk PDI Perjuangan. Dan kalau soal gagal mencalonkan, itu kan sebenarnya sebelumnya ya banyak gitu. Nggak cuma soal Anies Baswedan, Anies ini baru gitu. Yang lain-lain kan juga pernah gitu ya. Ya Pak Mahfud misalkan dulu sudah mau diusung di 2019 misalkan, diusung sama PDI Perjuangan untuk maju bersama Pak Jokowi, toh pada akhirnya gagal gitu karena beberapa pertimbangan. Tapi bukan karena Pak Mahfudnya jelek gitu, tapi situasinya yang tidak memungkinkan. Jadi kalau Anies Baswedan ini konsisten atau mau berjuang bersama PDI Perjuangan, ya bisa jadi di masa yang akan datang dia juga akan kembali dicalonkan seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Mahfud, dan pada akhirnya Pak Mahfud kembali dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.